sehat dan bahagia untuk kita semua. Di sesi ini kita akan melakukan praktek coaching. Untuk selanjutnya saya akan melakukan observasi terlebih dahulu dengan coachnya, yaitu Ibu Laurencia. Selamat pagi Ibu Laurencia. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Kabar saya juga baik Ibu, puji Tuhan. Kita dalam keadaan baik dan sehat ya Ibu ya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Nanti sebentar saya akan mengamati jalannya coaching antara Ibu Laurencia dan Ibu Mariana ya. Tapi sebelum itu saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu kita buat dulu kesepakatan ini tentang rubrik penilaian. Bagaimana rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam praktek coaching kali ini? Baik Ibu Hilde, untuk rubrik penilaiannya saya menggunakan alur tirta Ibu. Jadi ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dan coachingnya yang akan saya lakukan ini sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, jadi kita sepakat ya rubrik penilaiannya menggunakan alur tirta. Dan prinsip coaching seperti Ibu sebutkan tadi ada 3 ya. Nah sekarang pertanyaan kedua, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Ibu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke baik Ibu, kompetensinya sudah Ibu sebutkan ada 3 tadi ya. Selanjutnya dari kompetensi yang Ibu sebutkan itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam proses coaching kali ini Bu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, karena dengan kehadiran penuh saya dapat memberikan coaching kepada coach saya, dan coach saya juga lebih fokus dengan pertanyaan yang saya berikan. Oke baik Ibu. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan yang ketiga, sebelum proses coaching, dari tujuan pengembangan yang ada, indikator ketercapaian seperti apa yang Ibu inginkan? Indikator pencapaian yang ingin saya kembangkan yaitu coach saya mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke baik Ibu. Setelah ini kita akan melakukan proses coaching. Jadi nanti setelah kegiatan coaching ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi untuk kegiatan praobservasi ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa nanti di kegiatan observasi. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Ibu Mariana. Apa kabar hari ini Ibu? Selamat pagi juga Ibu Laurencia. Puji Tuhan kabar saya baik Ibu. Ibu Laurencia, apa kabar Ibu? Syukurlah Ibu sehat dan saya juga sehat dan kita dalam keadaan baik-baik. Ibu Laurencia, bolehkah saya minta waktunya sebentar Ibu? Boleh Ibu. Terima kasih Ibu bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Sama-sama Ibu. Ibu Mariana, saya melihat Ibu dalam keadaan yang risau. Mungkin Ibu sedang memikirkan sesuatu, bisa Ibu ceritakan ke saya Ibu? Ya Ibu, begini Ibu, saya mau sharing tentang masalah dalam proses pembelajaran saya di kelas ini. Saya sebagai seorang guru TK kelas A, di sini ada beberapa anak yang sudah mempunyai kesadaran dalam menjaga ketenangan di kelas selama proses pembelajaran. Namun sebagian besar anak belum bisa atau belum mempunyai kesadaran yang baik dalam menjaga ketenangan selama proses pembelajaran berlangsung. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu Mariana harapkan dari diskusi kita ini? Saya berharap agar saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi.
ukuran keberhasilan yang saya inginkan adalah bahwa anak-anak didik saya di kelas A ini dapat mempunyai kesadaran yang baik dalam menjaga ketenangan selama proses pembelajaran berlangsung. Baik Ibu, apakah Ibu Mariana sudah mencoba untuk meningkatkan motivasi selama proses pembelajaran untuk menjaga ketenangan ketika pembelajaran Ibu? Oh, baik Ibu. Selama ini saya sudah berusaha untuk membangkitkan semangat anak atau membuat anak bisa menjaga ketenangan selama proses pembelajaran. Misalnya saya memberikan semangat atau selalu mengingatkan anak agar sadar bahwa dalam proses pembelajaran itu kita perlu menjaga ketenangan. Kemudian kami melakukan ice breaking, kemudian melakukan mindfulness secara sederhana. Kemudian saya juga menyiapkan alat peraga edukatif dan media pembelajaran yang menarik agar bisa membuat anak itu mempunyai konsentrasi yang baik untuk menjaga ketenangan selama proses pembelajaran. Luar biasa sekali Ibu. Kalau kita rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu Mariana sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Baik Ibu, kalau saya boleh berikan peringkat, maka saya berada di posisi 6 Ibu. Baik Ibu, dengan melihat peringkat tersebut, kira-kira apa tantangan Ibu yang sedang Ibu hadapi sekarang? Baik Ibu, tantangan yang sedang saya hadapi sekarang bahwa terbatasnya atau kurangnya alat peraga edukatif dan media pembelajaran yang menarik untuk anak, sehingga untuk menarik minat anak dalam proses pembelajaran dan membuat anak menjadi tenang itu masih kurang. Jadi fasilitas alat peraga edukatif dan media pembelajaran itu menjadi tantangan buat saya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Ibu, pastinya saya akan mengkomunikasikan dengan atasan saya, kemudian saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya, dan juga saya akan melibatkan orang tua murid-murid itu. Baik Ibu, kira-kira langkah selanjutnya yang Ibu lakukan untuk memberikan semangat belajar murid itu seperti apa? Baik Ibu, yang pertama saya berusaha untuk menyiapkan alat peraga edukatif dan media pembelajaran yang mana bervariasi dan dapat menarik minat anak. Sebelumnya itu juga saya akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah juga dapat mengambil solusi atau jalan keluar dan berkolaborasi dengan warga sekolah, yakni rekan sejawat saya ini. Baik, saya juga sependapat dengan yang Ibu lakukan. Kira-kira apa rencana Ibu Mariana untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, baik Ibu, rencana saya untuk mencapai tujuan saya ini pastinya saya akan merubah pola mengajar saya. Jadi teknik mengajar saya itu saya rancang sedemikian rupa agar dapat menarik minat anak untuk mengikuti proses pembelajaran, sehingga anak dapat tenang dalam mengikuti pembelajaran saya itu. Selain saya menyediakan alat peraga edukatif pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik, seperti itu Ibu. Oh luar biasa sekali Ibu. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan rencana tersebut? Baik Ibu, yang bisa membantu saya untuk melakukan rencana ini yang pastinya yang pertama yaitu atasan saya atau kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tentunya juga saya melibatkan orang tua wali murid Ibu. Oke Ibu, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Ibu untuk melakukannya? Ya baik Ibu, untuk melakukannya tentu butuh waktu yang tidak cepat Ibu, karena semua ini butuh proses, sehingga menurut saya rencana untuk mencapai suatu tujuan ini saya lakukan secara rutin agar anak-anak terbiasa dalam hal ini, agar anak-anak bisa menjaga ketenangan dalam
proses pembelajaran. Oh begitu ya. Kapan Ibu mulai melakukan rencana ini, Bu? Secepatnya Ibu, agar bisa berdampak pada apa yang diharapkan Ibu. Oke. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi dari Ibu Mariana ini? Baik Ibu, yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana saya ini adalah bahwa semua siswa atau anak-anak didik saya, khususnya anak kelas TKA, dapat menjaga ketenangan di kelas selama proses pembelajaran. Oh bagus sekali Ibu. Mudah-mudahan rencana ini berjalan dengan baik dan boleh memperoleh hasilnya dengan baik pula. Nah sekarang kalau boleh tahu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Ya baik Ibu, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi saya dan saya terus berupaya untuk selalu memotivasi anak agar anak-anak didik saya memiliki kesadaran yang baik dalam menjaga ketenangan di kelas selama proses pembelajaran. Wah luar biasa sekali ya Ibu. Saya sangat mendukung rencana baik dari Ibu. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Ya baik Ibu, terima kasih atas waktunya bersama saya, sudah membantu saya untuk berdiskusi dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Sama-sama Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Sia dan Ibu Mariana, Ibu berdua sudah melaksanakan praktek coaching. Dan seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya akan memberikan pertanyaan lanjutan kepada Ibu Laurencia. Pertanyaan saya ini mengenai saat coaching tadi, apa yang Ibu Laurencia lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukan dalam proses coaching tadi. Baik Ibu, yang sudah saya lakukan adalah kehadiran penuh, kemudian saya juga mendengarkan dengan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan Alur Tirta, yaitu tujuan diskusi tadi, kemudian identifikasi masalah yang dialami oleh coach, kemudian rencana aksi yang dilakukan oleh coach dan tanggung jawab Ibu. Oke, baik Ibu Laurencia, tadi saya juga sudah mengamati dan untuk hasil observasi saya berdasarkan observasi yang saya lakukan, Ibu Laurencia sebagai coach sudah menerapkan alur coaching dengan tepat ya, yakni alur Tirta yang dimulai dari tujuan yang tadi Ibu sudah tanyakan, kemudian identifikasi masalah yang tadi juga sudah Ibu lakukan untuk menggali permasalahan dari Ibu Mariana. Kemudian rencana aksi tadi juga sudah ditanyakan dengan baik. Kemudian untuk tanggung jawabnya juga sudah ditanyakan ke Ibu Mariana. Dan Ibu Mariana juga sudah meresponnya dengan tanggung jawabnya yang dilakukan oleh Ibu Mariana ya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan itu merupakan proses coaching yang sudah Ibu Laurencia lakukan. Tadi juga sudah sesuai dengan kompetensi yang Ibu kembangkan. Prinsip coaching yang sudah tampak baik dalam proses coaching tadi. Selanjutnya Ibu Laurencia, ini pertanyaan yang terakhir dari saya. Dalam melakukan proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang Ibu Laurencia kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot dengan tujuan agar coach dapat menggali kompetensinya sehingga si coach dapat menemukan sendiri solusi yang dihadapi atas permasalahannya. Oke, baik Ibu, itu pertanyaan yang terakhir dan puji Tuhan praktek coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Semoga dengan praktek coaching hari ini kita bisa lebih baik lagi dalam mempraktikkan dan melaksanakan coaching berikutnya. Baik, terima kasih untuk Ibu Hilde dan juga Ibu Mariana. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Selamat siang.